Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Bikin resep yang gurih-gurih dong bun. Ini dia guys, salam abon super simple. Simple karena bikinnya itu tinggal diaduk-aduk dan dituang-tuang saja ya. Tampilannya itu juga cantik, lembut, dan bikin nagih. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 ml santan instan kental dengan merek sesuai selera. Oke, tuangkan santan ke dalam wadah. Kemudian campur dengan secukupnya air putih hingga volume 1 liter. Nah, ini dia guys hasilnya. By the way, untuk larutan santan ini juga bisa diganti dengan 1 liter larutan santan yang diambil dari 1 buah kelapa. Catat. Well guys, selanjutnya masukkan 2 sampai dengan 3 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul seperti ini. Lalu tuangkan larutan santan tadi ya. Kemudian setengah sendok teh garam halus sesuai selera. Jika suka agar teksturnya itu lebih kokoh dan gurih, masukkan juga 20 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh kremer bubuk. Optional ya. Aduk rata dan masak dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Setelah mendidih, segera matikan api kompor. Dan biarkan hingga hangat. Setelah hangat, buang ikatan daun pandan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Masukkan 250 gram atau sekitar 16,5 sendok makan tepung beras putih. Lalu 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji singkong. Kemudian tuangkan larutan santan hangat tadi. Aduk hingga tercampur rata. Pastikan adonannya itu halus dan tidak bergerindil ya guys. Jika perlu, saring seperti ini. Nah, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Panaskan kukusan. Sambil menunggu kukusan panas, siapkan loyang segi 4 dengan ukuran 22 x 22 cm yang sudah diolesi dengan minyak goreng dan dialas baking paper seperti ini. Siapkan juga bahan isiannya ya, yaitu ada secukupnya daun seledri, kemudian 80 gram abon ayam atau abon sapi. Kemudian juga ada sekitar 2 sendok makan bawang merah goreng. Oke, sekarang waktunya dikukus. Tempatkan loyang. Kemudian tuangkan 3 sendok sayur adonan seperti ini. Kukus dengan menggunakan api sedang sekitar 10 menit atau hingga adonan mengeras. 10 menit kemudian ulangi sekali lagi prosesnya hingga adonannya itu tersisa separuhnya saja ya guys. Seperti ini. Oke, tutup. Dan kukus sekitar 10 menit atau hingga adonannya mengeras. Selanjutnya taburi dengan secukupnya abon seperti ini. Jan, makan nonton temen dadak sarang nganggo sendok bareng sih yuk. Gane tinggal diwur-wur nganggo tangan ngapa sih? Makan nonton temen. Karena menggunakan sendok itu ribet banget. Jadi ini saya sengaja menggunakan tangan bersih agar abonnya itu bisa terdistribusi dengan lebih merata. Jangan lupa tambahkan juga sesuai selera bawang merah goreng. Kemudian potongan daun seledri. Lalu siram dengan secukupnya adonan asal sampai abon dan kawan-kawannya itu menjadi agak terendam ya guys.
Kukus kembali sekitar 10 menit. Sepuluh menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya tuangkan secukupnya adonan hingga adonannya itu tinggal tersisa 1 sendok sayur saja seperti ini. Nah untuk kali ini kukus cukup sekitar 5 menit saja asal sampai adonannya itu menjadi setengah matang. 5 menit kemudian, nah selanjutnya ini ditopping lagi dengan menggunakan secukupnya abon dengan cara ditemplok-templok aja ya. Maksudnya itu ditempatkan secara bergerombol seperti ini ya. Kemudian siramkan sisa adonan dengan cara dituang menggunakan sendok makan atau sendok sayur yang sekiranya itu topping abonnya tidak sampai menjadi tenggelam semuanya. Lalu tambahkan dengan bawang goreng merah. Nah selanjutnya kukus kembali kira-kira itu sekitar 30 sampai dengan 35 menit atau hingga adonannya itu benar-benar matang dan tanak. 35 menit kemudian, nah ini dia guys hasilnya. Oke, segera angkat dan diamkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, keluarkan dari loyang. Lalu potong-potong dengan menggunakan pisau tajam yang sudah dialasi dengan plastik seperti ini. Agar pisaunya itu tidak lengket dan kuenya itu juga jadi lebih mudah dipotong. Potong menjadi 20 bagian seperti ini ya. Dan ini dia guys hasilnya, kue talam abon loyang versi potong. Kue talam abon loyang versi potong sekarang siap dibungkus. Untuk membungkusnya, siapkan 20 lembar daun pisang dengan ukuran yang sekiranya itu mempunyai tinggi yang sama dengan potongan kue talam abon yang dibuat tadi. Siapkan juga topping tambahan, yaitu ada secukupnya daun seledri, kemudian potongan cabai merah, dan secukupnya wijen yang disangrai seperti ini. Oke, ambil 1 potong kue talam abon, lalu lili dengan potongan daun pisang seperti ini. Rapikan dengan gunting seperlunya. Kunci dengan potongan isolasi seperti ini. Jadi deh, agar lebih cantik, topping dengan secukupnya abon, daun seledri, lalu cabai merah, dan sedikit taburan wijen. Tara, seperti ini guys jadinya. Terakhir, siapkan juga plastik OPP dengan ukuran sekitar 6 x 21 cm seperti ini. Karena masih terlalu agak besar, ukurannya itu saya sesuaikan dengan cara digunting dan kemudian disobek jadi 2 seperti ini guys. Jadi 1 plastik itu bisa untuk membungkus 2 potong kue talam abon. Oke, bungkus seperti ini. Rekatkan. Jadi deh. Nah ini dia guys hasilnya. Waduh Jan, pacitannya ayu banget gila yuk. Jadi nih, yang jelas jika kue talam abonnya itu jadi cantik begini sudah pasti juga bisa meningkatkan nilai jualnya ya. By the way, untuk yang menggunakan stiker ini, kue talam abonnya itu tinggal dibalik dan ditempel stiker ya. Untuk cara menempelnya itu juga mudah banget dan saya menggunakan ini guys, edible stamp alias stiker untuk makanan yang bisa banget dimakan karena terbuat dari tepung kentang dan menggunakan pewarna makanan yang aman dimakan. Oke, caranya itu tinggal digunting saja seperti ini. Kemudian tempelkan seperti ini ya. Jadi deh. Cara cantik banget guys hasilnya. Seperti yang nonton ya. By the way, selain dicetak loyang, jika suka kita juga bisa mencetak kue talam abon dengan menggunakan cetakan kue talam seperti ini. Jika dicetak begini, maka agar tidak lengket, olesi bagian dalam cetakan kue talam dengan menggunakan minyak goreng tipis-tipis seperti ini. Setelah dioles minyak, segera tuangkan adonan kue talam abon hingga 3/4 bagian dari tinggi cetakan. Jadi memang tidak sampai penuh ya. Kemudian tata di loyang kukusan dan kukus dengan menggunakan api sedang agak kecil sekitar 40 menit atau hingga kue talamnya itu menjadi matang dan tanak. Nah setelah matang, hasil kuenya itu jadi terlihat berlubang di tengah seperti ini ya. Kemudian ini tinggal ditopping dengan menggunakan abon
sesuai selera. Dan ini saya topping sama seperti versi loyang tadi ya. Nah ini dia guys hasilnya. Kue talam abon versi cetakan mini sudah jadi. Jika dicetak mini begini, sebenarnya sih satu resep itu bisa jadi sekitar 33 buah. Cuma karena ini dari tadi itu sudah bolak-balik dicomotin si kerucil gitu. Jadi ya tinggal segini dah sisanya. Nah agar lebih higienis, bungkus kue talam abon dengan menggunakan mika plastik ukuran 6A seperti ini. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang dicetak loyang dengan hasil cantik dan mewah seperti ini? Atau yang dicetak mini dan imut-imut seperti ini? Silahkan dipilih sesuai selera saja. Exactly, the choice is yours. Yang jelas dua-duanya itu sama-sama lembut, abonnya itu juga berlimpah dan bikin nagih. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat talam abon versi loyang ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.